Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, balik lagi bersama aku Nurhaliza. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang konsep manajemen diri. Nah, apa sih manajemen diri itu? Nah, manajemen diri itu adalah sebuah upaya menggerakkan seluruh potensi yang ada di dalam diri kita untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan hidup kita secara optimal. Nah, suksesnya seseorang itu sangat bergantung pada sejauh mana individu tersebut dapat memanajemen dirinya atau mengelola dan mengatur dirinya secara efektif. Nah, semakin kokoh dan tertib program di dalam proses manajemen diri itu yang dilakukan seseorang, maka semakin besar pula lah kesuksesannya. Nah, begitu pula sebaliknya, semakin buruk proses manajemen diri yang dilakukan oleh seseorang, maka mustahil akan mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, di dalam proses memanajemen diri kita itu ada beberapa aspek yang perlu kita lakukan. Nah, di sini saya mengutip pendapat dari seorang ahli, yaitu Prayu, yang membagi aspek-aspek di dalam manajemen dirinya itu menjadi 5 tahap. Nah, yang pertama itu adalah mengenali diri sendiri secara menyeluruh. Nah, yang pertama kali yang memang harus kita lakukan itu adalah mengenali diri kita secara menyeluruh. Mengenali diri kita sendiri. Nah, yang pasti yang lebih tahu siapa diri kita, yang lebih tahu apa kelebihan dan kekurangan diri kita, itu adalah diri kita sendiri. Nah, maka dari itu yang pertama kali harus kita lakukan adalah mengenali diri kita secara menyeluruh. Nah, kita harus tahu nih apa kelemahan kita, apa kelebihan kita, sehingga nanti pada saat proses manajemen diri kita tahu nih apa yang harus diperbaiki nantinya. Kemudian yang tahap yang kedua itu adalah mengidentifikasi dengan jelas tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang pasti kita di dalam hidup itu pasti mempunyai tujuan kan. Nah, kita harus tahu nih, apa sih tujuan hidup kita, apa sih tujuan yang ingin kita capai. Kita harus benar-benar tahu atau bisa mengidentifikasi tujuan kita dengan jelas. Nah, misal ketika kita kuliah, kita tahu nih apa sih urgensinya untuk kita. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah memahami pentingnya mencapai tujuan tersebut. Nah, ketika kita sudah punya tujuan, nah kita harus tahu nih apa sih pentingnya dari tujuan tersebut gitu. Contoh tadi ketika kita memutuskan untuk kuliah, ketika kita memutuskan untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi, pasti kita harus memahami nih pentingnya kuliah itu seperti apa, untuk apa gitu kan. Nah, bisa jadi ketika kita memutuskan untuk kuliah supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, bisa mendapatkan pasangan yang baik, pasangan yang sesuai dengan yang kriteria yang kita mau gitu kan. Terus bisa jadi juga ketika kita memutuskan untuk kuliah itu kita supaya kita bisa membanggakan kedua orang tua kita. Nah, karena setiap manusia itu kan punya tujuannya masing-masing ya, dan diri mereka sendirilah yang lebih tahu, yang lebih paham apa sih pentingnya untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Kemudian yang keempat adalah mengontrol dan mengelola diri. Nah, ini berkaitan dengan mengelola tingkah laku dan emosi kita. Nah, setiap diri kita itu harus gini, kita itu kan hidup di lingkungan sosial, kita tidak hidup sendiri. Nah, jadi bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mengontrol tingkah laku dan emosi kita. Berkenaan dengan emosi itu bukan hanya sekedar marah ya, bukan hanya marah, tapi juga ada emosi sedih, bahagia, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita sangat kita sangat perlu untuk mengontrol itu semua gitu. Jangan sampai tingkah laku dan emosi yang kita luapkan itu kurang tepat pada tempatnya. Nah, itu akan menimbulkan kekacauan untuk diri kita sendiri dan juga tentunya untuk orang lain. Kemudian yang kelima adalah melakukan evaluasi atas apa yang udah kita lakukan. Nah, dari sekian banyak tahap-tahap tadi itu, dan dari apa yang udah kita lakukan untuk mencapai tujuan yang ingin kita tuju, tentu kita perlu yang namanya di tahap akhir nih ya. Di tahap akhir kita harus melakukan evaluasi. Nah, kita evaluasi diri kita, apakah yang kita lakukan itu sudah tepat, apakah yang kita lakukan tersebut sudah benar.